ingat naik Kopaja tuh bang, Kopaja turun di Potlot. Nyampe akhirnya? Nyampe, ya itu cuma anak risau doang tuh bang di situ bang yang rusuh. Nasi tumpeng dibelah sama golok sendiri. Bawa golok kan pada bawa golok tuh bang. Ya udah pada tumpeng pakai samurai. Mana anak lu belah bang kelamaan. Itu slangnya biasa aja tuh? Iya, teriak bang. Lu ngapain sih lu? Cuma lagi itu pas nggak ada kayaknya bang. Cuma yang ada cuma ini ya doang bang. Kayaknya adanya bang, anak buahnya. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Banyak sih bang, yang cerita itu juga belum kelar tuh bang. Cerita yang kata habis dibantai Bariwan kita kan ngebales tuh bang. Nah akhirnya lanjut nih di part 2 cerita yang apa selamat dari kepungan Bariwan tuh. Nah kita ngebantainya di ini bang. Oh ente besoknya? Besoknya ngebantainya di Bubur bang. Mirabella tuh. Depannya ada tukang bubur. Makam itu kan. Apa juga ada bubur. Mirabella situ bang. Nah kita nungguin di situ tuh. Itu biasanya anak-anak nggak bawa BR tuh bang. Itu pada bawa bang. Udah gitu dimodalin sama anak dalam juga bang. Nggak lewat bang. Sekali udah ready nggak lewat. Nggak tahu lewat mana itu. Udah siap tuh. Tapi emang kejadiannya sama Bariwan begitu terus ya? Begitu terus bang. Ente ready, Bariwan kagak. Wah, kalau Bariwan mah ready dulu bang. Enggak, maksudnya Bariwannya kagak lewat. Nggak lewat gitu. Gila ente kagak ready, Bariwannya emang ready terus. Terus. Waduh, itu kalau jadi ketemu udah rame tuh bang, mantul itu. Kalau ketemu udah siap bayar panjang-panjang itu. Agak lewat ditungguin. Akhirnya jenuh juga kan, ditungguin kadang datang. Besoknya udah tahu bayar, taruh lagi bawa pulang masing-masing. Emang udah nggak niat pada bawa bayar, emang anak-anak kita susah kalau bawa panjang-panjang. Soalnya kita lagi itu mau masuk BR itu udah susah. Warung Neng juga udah nggak terima. Masuknya di posisi di sekolahnya ya? Nah, udah susah, nggak bisa. Susah. Berarti dari pihak keluarga dan pihak sekolah di Risau udah nyium anak-anak nyimpen BR dan ya iya. Tahu ya. Orang sempat itu Pak Pajar ya, itu ada satu karung bang. BR tuh bang, di warung-warung diperiksain. Nah semenjak itu tahun 2000 tuh bang lah puncak-puncaknya itu kita, padahal itu lagi panas-panasnya di luar kan ya. Kita nggak bisa bawa BR tuh bang. Ya karena segitu ketatnya ya. Ketatnya itu dulu udah mau orang. Pasti ketahuan ya? Pasti ketahuan bang. Bahkan sempat saya itu sampai bawa ke kelas bawa BR bang. BR itu samping susahnya itu saya nggak boleh mas jangan taruh di situ. Dari mana ini naruhnya? Saya ke kelas saya bawa. Kalau ada pemeriksaan ketangkap udah. Dan bukan itu doang yang bawa kelas, aja bawa ke kelas. Mungkin dong bang. Tapi kan sulit juga bang kalau waktu itu seandainya dulu itu ya kalau bawa BR-nya gampang gitu bang, itu udah lain cerita bang. Lain cerita ente udah ada di kantor di Pondok Bambu. Ya kan? Kalau BR gampang ente kalau nggak di Pondok Bambu kalau Cipinang. Ya kan? Bagusnya tuh begitu. Iya, ceritanya bagusnya begitu. Benar nggak? Iya. Ente banyak sisa di kelas 2 nih. Banyak kelas 3 soalnya udah ngerem nih, aneh lihat nih ya. Ada kelas 3 ada gang. Apalagi yang ente ingat di kelas 2? Paling ke Potlot bang. Wih deh. Potlot sama cara slang bang, sama anak bas 52 Pulau Gadung PLN. Diajak dah, kebetulan anak 51 cuma 2 orang bang, saya sama teman saya si Bulu. Kedua ikut dah anak 51 ke itu dah. Potlot. Ini apa nih ulang tahun? Slang. Enggak. Iseng-iseng aja. Kayak kebetulan di sana kayaknya ulang tahun bang. Ulang tahun motong tumpeng soalnya di sana. Terus di Pulau Gadung berangkat tuh bang aneh. Berangkat ribut dulu tuh, nggak tahu mau anak sekolah mana lah kan ya. Saya juga kan nggak tahu jalan situ dari ke Potlot kan. Beda jalur lah. Beda jalur kan. Ya itu khusus anak 52 aja tuh. Ya pulang ya berangkat ya sekalian. Shopping gitu lah bang. Pulang bawa duit bawa apa. Pokoknya dapat bekal aja. Bawa bekal aja berangkat. Turun di Rawasari naik lagi tuh bang, aneh kan cuma ribut doang, ribut lagi tuh bang dekat Jatinegara sama orang kampung. Bukan Jatinegara kayak nggak salah Jatinegara dekat pasar bang. Wali kota. Berlan apa tuh bang? Berlan kota kali. Kota bos depannya mungkin bang. Aneh juga nggak tahu, pokoknya saya lewat
mungkin ada sekitar 30 orang saya bang. Di pintu ditimpa bang, tiba-tiba pakai batu. Tuh yang ngeles kan, anak-anak nurunin. Kata anak itu jangan turun situ, jangan diladenin. Akhirnya masuk lagi. Sampai ngebajak ya, sekalian ngebajak di mobil semua. Sekalian ngebajak kalian. Pokoknya niatnya sampai potlot, kita bawa banda aja. Bawa banda. Sampai Kampung Melayu nggak ada anak sekolah tuh bang. Nggak ada anak sekolah. Akhirnya saya ingat naik Kopaja tuh bang. Kopaja turun di potlot. Nyampe akhirnya? Nyampe. Ya itu cuma anak risau doang tuh bang di situ bang yang rusuh. Nasi tumpeng dibelah sama golok sih. Bawa golok kan pada bawa golok tuh bang. Ya udah pada tumpengnya pakai kesemburan aja. Mana anak lu belah bang kelamaan. Itu slangnya biasa aja tuh. Iya, teriak bang. Lu ngapain sih lu? Cuma lagi itu pas nggak ada kayaknya bang. Cuma yang ada cuma ini ya doang bang. Kayaknya adanya bang, anak buahnya apa gimana bang? Manajemennya mungkin ya. Udah rusuh dah, anak risau doang tuh yang makan di situ udah. Yang lain anak sekolah nggak ada yang berani masuk tuh. Udah pokoknya rusuh amat, sekolah di mana sih lu katanya. Jauh ya. Pengen nyari makan. Tuh pulangnya nyari banda lagi tuh bang. Pulangnya jangan dari situ, kita naik kereta. Banda lagi, nyari duit lagi. Turun lagi di stasiun Tebet tuh, saya ingat banget tuh stasiun Tebet, lewat bawah tuh bang. Lewat bawah. Ya udah pas terakhir pulangnya ke Buaran bang. Buaran, soalnya kan anak risau dulu nongkrongnya di Pangkalan, Buaran Jati tuh. Amjet. Oh itu ribut sama kampung situ bang malah. Oh anak Amjet. Sama Kamjet. Berapa kali saya ke situ ribut sama kampung Kamjet tuh, anak risau doang dong. Kalau ribut sama kampung kan nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya bang. Ada lagi. Apalagi nih kelas 2? Kelas 2 ya paling ya ribut sama kampung Pedongkelan bang, depan Bariwan. Oh iya. Yang orang bilang kampak merah tuh bang. Itu saya kalau maghrib udah jatah pasti ribut tuh bang, habis maghrib. Pulang sekolah sama anak kampung situ bang. Itu parah itu bang, ributnya aduh. Udah pasti orang kampung. Udah pasti mundur ya? Udah gelap, udah mundur. Mundur ya paling ntar kalau ketemu di perapatan Kokola ya paling ketemu entah anak mana aja, pokoknya mana anak dibantai ya kan. Tapi kan pelampiasannya ke situ. Karena itu di Pedongkelan nggak mungkin menang. Dulu kan belum ada ITC kan. Perapatan Kokola ya paling ketemu anak budut bang, budut 63 periuknya. Ente mana? Oh masih Kokola, masih ribut ya. Masih ribut. Bukan di Priok soalnya ya. Tapi nggak ribut sih bang, beberapa yang kenal. Nah sreknya itu gara-gara teman saya bang. Teman saya yang bawa budut itu si Panji nggak salah. Anak siang deh kan. Budut siang. Nah pas saya masuk, saya naik bis. Saya ditanyain, lu anak mana lu? Nah teman saya ini nyautin, lu anak mana? Dicekek yang bawa anak budutnya. Jadi dia anak-anak nggak tahu kalau itu yang bawa budut Panji. Nah besoknya sore dicariin yang nyekek gua siapa katanya. Anak budut nggak tahu nungguin peralatan sekolah. Namanya ada beberapa yang kenal kan ya. Jadi berhenti masuk tuh, cariin tuh. Yang ke teman saya kan kebetulan ada tandanya, cariin. Saya diem aja. Sebenarnya mah ada di dalam, cuma saya diem aja. Udah kalau misalkan itu jadiin aja lah. Akhirnya kalau dia nggak terima. Jadiin. Akhirnya itu damainya itu ya karena beberapa banyak yang kenal sih bang. Yang si Ucu apa almarhum kan anak budut tuh anak Mambo. Kebetulan ya akrab, kadang-kadang kita suka main. Sebenarnya jalur utara perapatan Coca-Cola itu titik sebenarnya. Beneran di Priok itu ya banyak kenal dan banyak saudara kalau banyak saudara bener. Jadi akhirnya nggak ribut, cuma gitu aja, udah selesai begitu aja. Dan apa yang pernah ente alami nih, kisah yang istilahnya ente merasa terjepit dan keadaan wah gue bakal mati nih? Ya itu bang, di depan Bariwan sama di depan Kodamar bang. Yang pastel? Bukan, sama orang kampung Kodamar bang. Oh beda lagi nih? Beda sama, soalnya dia kan gabung, ada PGRI 12 kan. Saya naik ke atas deh, pas di bantai itu pas jalanan. Pas 12 Romangun? Bukan, 12 PGRI, ada SMA bang. Emang kadang-kadang suka saya anak-anak sering bantai kan. Mungkin dia dendam gitu. Tapi itu kalau dia kan nungguinnya pas dekat pembayaran tol Plum. Itu bang, Kodamar yang naik ke atas tuh, Honda. Jadi nungguin di situ, gak sama orang kampung itu bang.
Nah. Itu dibantai habis bang tuh, dibantai habis, posisi dibantai malam itu posisi gelap kan. Ini penumpang kabur bang, penumpang supirnya kabur. Pas dekat pembayaran kan berhenti nih. Dibantai habis tuh bang. Pas dibantai teman saya juga ada yang kena bang. Ini kena nih pahanya. Si Pian dibantai sama orang kampung situ. Ya kita namanya supir kabur, kebetulan teman ada yang bisa bawa. Di posisi itu ada posisi yang bawa naik ke atas, kebetulan tuh ada cewek-cewek pastel kan, masih akrab cewek-cewek pastel, naik ke atas tuh bang. Temen bawa di atas tol pada turun, pada berhentiin ini truk di atas di tol, suruh numpang, pada numpang anak-anak. Itu yang paling itu, waduh lama tuh bang. Istilahnya mengerikan lah ya. Mengerikan tuh. Soalnya orang kampung bang, udah gitu di situ kan anak-anak kampung situ kan udah pengalaman, kayak alumni-alumninya banyak lah, banyak anak budut kayak alumni-alumninya di situ. Mana aja lah ya. Udah ngerti jalur situ lah ya. Iya. Sama di ini bang, di jalur 41. 41A. 41 Cakung. Oh, kadang-kadang kan saya kan naik 41 pulang. Itu ribut di Bewar bang, kampung Bewar. Itu namanya gangnya kecil lagi bang, jalanannya kan. Kampung Bewar sebelah mana nih? Sebelah kiri. Jadi kalau dari Cakung tuh bang, Cakung kan jalanan 41 Metro Mini. Itu adanya belah kiri. Sebelah kiri. Belah kiri. Itu kampung Bewar. Sebelum Oja? Bukan bang. Jadi Damri, sebelum Damri. Sebelum Damri. Sebelum Damri. Itu namanya apa? Bewar, kampung Bewar. Bewar. Itu udah parah-parahnya tuh bang. Itu kalau ribut di situ udah anak mananya tuh bang. Soalnya ada anak korut, anak apa aja di situ, poncol, ada budut, udah gabungan di situ bang. Kalau turun di situ ya. Ente bisa ribut sama situ di kejadian itu kenapa? Emang udah warisan bang, sama kampung situ. Ente dibantai. Dibantai, udah pasti nungguin anak risa kalau di situ bang. Ya paling anak-anak nurunin, harus lewatin dulu. Kecuali banyak, kalau banyak nurunin. Paling ngelewatin nurunin baru udah. Sempat saya di situ pahitnya, kali-kalinya saya terakhir tuh kena tuh bang. Itu kejadian kelas 1 saya di Bewar tuh bang. Masih ada bekas lukanya bang. Di sini nih. Oh ya, kelabang juga ya. Masih ada, masih inget tuh bang saya. Terus kenapa itu? Itu pas saya turun bang, salahnya saya turun duluan. Langsung dibagi. Turun. Nah saya kepleset. Untung ada anak kelas 3 tuh bang, cuma ya nggak keburu bang. Akhirnya kena, saya jatuh. Saya jatuh, bagi lah bang. Pakai baju biasa orangnya. Bagi, anak sekolahnya udah ini. Bagi ini sobek, ya lu kenapa ini, lihat kok melewek sedikit ya kan. Untung ditolongin sama anak kelas 3. Padahal waktu itu anak kelas 3 nggak semuanya bang. Akhirnya ditangkap lah. Enggak. Maksudnya ketarik lah itu. Ketarik sama anak kelas 3. Anak kan kelas 1 waktu itu. Ribut itu. Majuin lagi tuh bang. Karena dia biar panjang-panjang kan bang ya. Dan kampung nggak bisa Kampung nggak ada habis-habisnya. Maju mundur dia bang. Waktu keluar lagi lebih banyak. Ada anak sekolahnya, kampungnya kan. Wah, mundur akhirnya. Mundur ya udah. Dengan luka itu yang luka itu ngeliat tuh nggak apa-apa udah cuma makanya dijahit. Nggak dijahit bang, itu ngelek gitu doang. Iya bekas, cuma nggak dijahit. Pakai betadin doang bang. Pakai betadin doang, cuma darahnya nggak banyak sih, cuma gitu doang, ngelek doang. Misalnya bayinya cepet lah ya, tanpa perlu dijahit lah ya. Kelas 1 doang itu di Bewar itu. Wah, paling pahit bang. Pas besoknya saya lewat situ lagi, naik 41 ribut lagi mau Bewar bang. Ribut lagi, anak kelas 3 di sini ketimpa bang. Sampai kulitnya gini keupas bang. Ini berangkat. Pulang. Kalau di situ rata-rata pulangnya. Kalau pulang itu nggak harus 51 ya. Tergantung keadaan ya. Kalau kelas 1 saya pulangnya pasti naik kelas 1 pas kelas 1 bang. Kelas 2 saya paling jos-josnya naik 51 kelas 2 bang. Kelas 3 tuh josnya. Kelas 1 itu pulang paling naik 41. Ya itulah jalur utara. Nggak ada benti-bentinya. Kalau 41 itu ribut Bewar, Kampung Bambu Kuning, Kampung Salon bang. Bariwan semua di situ bang. Masih ketemu lagi. Itu anak 41 bang. Orang kampung dulu kebanyakan bang. Soalnya kalau anak sekolah kayaknya di situ udah nggak. Maksudnya udah nggak inilah. Jadi masanya tuh kalau jalur utara Risau ini lebih banyak masa kampung ya?
Rampung bang 41. Oh kan tadi yang dari ente cerita cuma bariwan sama pastel doang kan? Pastel bariwan, nah itu doang kan. 12 PGRI kan? PGRI sama ya paling kalau ketemu di Sumur Bor ya sama Malaka. Sumur Bor, Sumur Bor Cakung, ini Malaka situ. Malaka sama Asoy. Kalau Asoy mah anak-anak udah nggak dianggap. Bukannya sombong gitu ya, sama anak-anak Priuk, anak Asoy itu loh. Wah, soalnya resesan doang. Resesan lah, bukannya sombong itu. Emang udah kejadian. Kejadian yang tadi udah banyak yang mati lah. Nah, bukannya banyak sih, adalah beberapa kan anak Riso nggak ada kejadian itu. Pokoknya justru sebelum Pulgat itu ente lawannya ya. Saya yang paling pasar Cakung lah ya. Nah, iya, pokoknya yang paling rame itu ya paling deg-degan gitu ya. Ya bariwan doang bang. Kalau yang lain mah kurang. Yo, kayaknya kalau dibikin terus 45 juga nih ngetanya tajam nih, bang. Ini hal-hal makin panas nih. Penyesalan apa yang ente alami di Risau? Ada penyesalan nggak? Ya nyusahin orang tua aja kali bang. Nyusahin orang tua. Ya, pas di penjara itu. Hah? Ilmu dapat gak? Gak tahu bang, gak nyangkut. Karena pulang pergi jalur utara mikirin nyampe dan selamat ya. Iya bang. Ente kerja aja udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah bang. Ijazah ada lapatnya nggak? Hah? Gak tahu, udah enggak juga bang. Gak merhatiin, yang penting punya ijazah ya. Luar biasa anak utara. Mau ST mana aja anak utara emang jalurnya seperti ini. Jadi udah nggak aneh. Bang, ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman basis 51 atau Risau di angkatan ente? Yang ente nggak pernah ketemu nih, mumpung di channel Bonser. Ketemu semua sih bang. Ketemu semua? Ketemu bang. Soalnya ada grupnya. Oh, ada grupnya. Dan ada yang mau disampaikan buat ada di Risau yang masih sekolah? Pesan moralnya apa? Oh ya, ya paling udahlah jangan suka tawuran, nyari kerjanya soalnya susah. Mikirin masa depan aja udah sekarang, zamannya sekarang. Dapat kerjaan bagus deh lo ya. Udah kerjaan aja udah untung dah, alhamdulillah. Ijazah pas-pasan. Ijazah pas-pasan lah ya udah. Jangan dah. Yang penting kita cukup udah cukup ente lah. Kita nyari aman aja lah, penting sekolah dah. Ngeri. Soalnya baru ngerasain kan masa depan ini, ke depannya tuh makin sulit. Jadi kita ngerasainnya. Kita tentukan nih dari masa muda. Mumpung masih sekolah udah belajar yang benar. Jangan dah. Oke, Bang Cekong, terima kasih nih telah berbagi di Bonser Channel. Dan buat alumni Risau, Bang Cekong insya Allah akan menerima undangan untuk kopi darat, khususnya di luar basis 51. Dan Bang Cekong alhamdulillah masih sehat dan masih ada sampai sekarang. Dan mudah-mudahan rezeki Bang Cekong lancar. Dan Bang Cekong bisa silaturahmi di semua alumni Risau. Ya, buat teman-teman dari sekolah lain yang ingin berbagi kisah nostalgia masa sekolah, Bonser Channel membuka luas untuk bisa membagi cerita kepada teman-teman penonton yang penggemar setia Bonser Channel. Ya, dari kami, dari gua Dawai Bonser, dari Cengkong basis 51 Priuk, Risau 56. Kita sama-sama kampanye bang. Iya. Stop tawuran pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Doni, Dion, Aksi, mengajak kepada seluruh masyarakat Bekasi untuk hadir di acara silaturahim dan santunan rutinan bulanan yatim piatu dan duafa di Majelis Hubbu Rasul. Setiap Rabu pertama ba'da Isya, kita berkumpul untuk khatmil Quran, salawat, dan tawassul. Jangan lupa, yang mau berpartisipasi menyantuni langsung juga boleh, atau bisa transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Info lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Insya Allah, berkah, berkah, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.